Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas AFL 2 tentang analisis keuangan saya. Terima kasih kepada Bapak Dr. William Santoso selaku dosen pembimbing mata kuliah Financial Management. Pada kesempatan ini adalah profil investor, di mana profil resiko seorang menggambarkan tingkat toleransinya terhadap resiko berinvestasi dengan tujuan mendapatkan pendapatan secara periodik dan pertumbuhan modal dalam jangka menengah sampai panjang. Saat ini saya dapat menerima risiko penurunan nilai investasi dalam jangka pendek untuk memperoleh potensi pertumbuhan modal yang lebih tinggi dalam jangka menengah sampai panjang dengan cenderung tidak mencairkan investasi apabila terjadi penurunan nilai, namun akan lebih memonitor investasi. Saat mengisi kuesioner, saya masuk dalam kategori moderate risk di atas risiko rendah dibandingkan sebelumnya. Investor dikategorikan lebih siap dalam menghadapi volatilitas pasar meskipun hanya dalam batas tertentu. Investasi untuk rencana jangka pendek. Bentuk investasi jangka pendek yang saya ambil saat ini adalah dana simpanan dalam kurang lebih 1 tahun dengan menyisihkan 15% dari gaji bulanan. Selama kurun waktu tersebut saya akan mendapat bunga setiap bulannya dengan catatan saya tidak akan mengambil dana yang tersimpan sebelumnya waktu tertentu. Adapun rincian tiap bulannya saya sisipkan 2.500.000 sampai 3 juta yang bersumber dari gaji maupun bisnis ayam boiler. Jenis instrumen deposit Bank Neo Commerce dengan nama produk Neo Now Spend Return 8%. Untuk investasi rencana menengah, tujuan investasi jangka menengah 1-3 tahun ke depan di bidang properti atau tanah kafling dengan rincian biaya 71 juta untuk tanah berukuran 7x16 dengan prospek kenaikan harga 3 kali lipat dalam 3 tahun ke depan imbas proyek pemerintah XGP. Dengan save money per bulan 1.600.000 dengan bibit pasar uang dengan spend return 3,51%. Untuk jangka panjangnya, tujuan rencana investasi jangka panjang di tahun ke depan, pengembangan bisnis peternakan dengan modal penambahan ayam berkapasitas 30.000 dengan modal pendirian kandang 150 juta sampai 300 juta dengan sumber pemasukan gaji dan hasil peternakan boiler. Dengan save money per bulan 2.200.000 sampai 4.500.000 dengan modal ganjil genap. Produk obligasi Manulife dengan estimate return 5,56%. Kesimpulan, setiap keputusan investasi selalu menyangkut 2 hal, yaitu resiko dalam return. Resiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula resiko yang dapat ditanggung seorang investor dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham. Return yang diperoleh berasal dari 2 investasi, khususnya 2 sumber, yaitu dividen and capital gain, sedangkan resiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapat 2 return saham yang diperoleh. Sekian presentasi singkat saya. Terima